Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 1, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam firman ini, Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, di antaranya Simon dan Andreas. Mereka dipanggil kala sedang menebarkan jala di danau, dan mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dan murid-murid berikutnya adalah Yakobus dan Yohanes. Mereka kakak beradik. Mereka dipanggil lalu meninggalkan perahu, jala, dan ayahnya, serta orang-orang upahannya, dan segera mengikut Yesus. Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya dari kehidupan keseharian mereka. Mereka bukan dari kalangan orang hebat dan bukan orang terkenal. Bukan juga orang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi atau sarjana teologi, dan bukan pula dari tokoh agama. Murid-murid pertamanya hanyalah orang-orang yang berprofesi sebagai penjala ikan, yang kehidupan kesehariannya sangat sederhana. Mereka hanya orang biasa. Dan saat Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya, ia memberikan pekerjaan baru bagi mereka. Yang sebelumnya mereka menjadi penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Yang sebelumnya mencari ikan untuk kebutuhan hidup, kini dipanggil untuk mencari manusia demi kerajaan Allah. Dan para murid segera menunjukkan kesediaannya untuk mengikuti Yesus tanpa pikir panjang, tanpa banyak tanya. Mereka segera mengikuti Yesus, meninggalkan pola hidup lama dan hidup baru di dalam Kristus. Ikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan panggilan yang sama berlaku untuk kita, untuk ikut Yesus dan menjadi muridnya, untuk dijadikan sebagai penjala manusia. Kita semua terpanggil untuk menjadi murid Yesus, dan terpanggil untuk memberitakan Injil kabar baik, dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Pekerjaan memenangkan jiwa atau menjala manusia bukanlah sekedar sebuah program semata, atau bukan hanya pekerjaan seorang pendeta, tetapi gaya hidup sehari-hari setiap murid Kristus, setiap pengikut Kristus, seturut dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, supaya Injil kabar baik diberitakan kepada semua makhluk. Semua kita terpanggil untuk membawa Injil kabar baik, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, melalui kehidupan keseharian kita. Dan kapan kita memulainya? Sejak hari pertama kita mengikuti Yesus
Sejak hari pertama kita menjadi murid Kristus, kita terpanggil untuk dijadikan menjadi penjala manusia. Dan panggilan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Ia memanggil murid-murid pertama dalam keseharian mereka sebagai nelayan. Kita tidak harus menjadi seorang pendeta untuk menjadi pelayan Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, di sanalah ladang pelayanan kita. Bahwa hidup kita sesungguhnya menjadi pembawa Injil kabar baik kepada semua orang. Hidup kita adalah Injil kabar baik bagi orang lain. Karakter kita adalah khotbah kita kepada orang lain. Khotbahmu adalah hidupmu, hidupmu adalah khotbahmu. Dan apapun pekerjaan kita, Yesus juga sedang memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang setia dan taat kepadanya, dimulai dari pekerjaan kita masing-masing. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjawab panggilannya dan ikut Yesus untuk belajar darinya tentang kehidupan yang sejati. Dan kemudian diperlengkapi, diutus untuk menyampaikan Injil kabar baik kepada orang lain, supaya orang lain mengenal Yesus, ikut Yesus dan memperoleh kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Dan melalui pekerjaan kita masing-masing, kita tunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Panggilan Yesus kepada kita dari dahulu tetap sama. Mari ikutlah aku, dan kamu kujadikan menjadi penjala manusia. Pelayanan kita adalah kehidupan keseharian kita. Ladang pelayanan kita sangat luas. Mari kita beritakan Injil Kristus melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui karakter kita, melalui perkataan kita. Mari kita tunjukkan diri kita sebagai murid Kristus. Kesediaan dan kesetiaan kita mengikut Yesus setiap waktu, itu yang paling utama. Saat kita siap, kita akan dibaharui, diperlengkapi dan diutus untuk menjadi penjala manusia. Seumur hidup kita menjadi seorang murid yang terus belajar kepada Yesus. Sebab siapapun kita, tidak ada yang layak menjadi murid Yesus dan menjadi penjala manusia berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan kita. Hanya dengan bersedia, setia belajar kepada Yesus, mengikut Yesus, dan kita diperlengkapi, lalu diutus. Dan Tuhan Yesus dapat memakai kita menjadi alatnya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Profesi kita, pekerjaan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik kepada orang lain. Panggilan Tuhan ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang, siapapun dan apapun pekerjaan kita. Kita bisa dipakainya seturut kehendaknya. Tuhan dapat memakai siapa saja yang dikehendakinya tanpa melihat status pendidikan untuk dipakai sebagai penjala manusia. Latar belakang pendidikan yang menimbulkan menjadi ukuran bagi Yesus untuk dipakai memberitakan Injil kabar baik kepada orang lain. Kita semua terpanggil untuk dijadikan menjadi penjala manusia untuk masuk dan hidup dalam kehendak Yesus. Dan perkara mengikut Yesus bukanlah perkara mudah, sebab ada harga yang harus dibayar, yakni bersedia meninggalkan kehidupan lama, manusia lama, kehidupan duniawi, dan hidup baru mengikuti Yesus, mengikuti cara hidup Yesus dan hidup dalam kebenaran. Jika selama ini kita seorang pedagang yang tidak jujur, setelah ikut Yesus kita berubah, kita menjadi seorang pedagang yang jujur.
Jika selama ini kita suka menyebar berita hoax, setelah ikut Yesus kita berubah, kita menjadi memberitakan kebenaran. Jika selama ini kita tukang gosip, setelah ikut Yesus kita menjadi berubah dan menjadi pembawa kabar kesukaan dari Injil Kristus. Jika selama ini kita hidup dalam kebencian, setelah ikut Yesus kita menjadi berubah, kita hidup dalam kasih, dan lain sebagainya. Dan bukti bahwa kita telah sungguh-sungguh ikut Yesus adalah berubah, meninggalkan manusia lama dan hidup baru di dalam Kristus, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup meneladani hidup Yesus. Dan ikut Yesus, kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita, kemudian rame-rame mendaftar menjadi seorang pendeta dan khotbah di mana-mana. Sikap kita, cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita memperlakukan orang lain, itu yang perlu kita ubah. Kita tinggalkan semua cara-cara hidup yang tidak benar dan menjadi murid Kristus. Ikut caranya Yesus. Kita adalah murid Yesus yang harus belajar dari guru kita yang Maha Agung. Apapun profesi kita, tunjukkan hidup kita sebagai seorang murid Yesus melalui kehidupan kita yang berbeda dari cara-cara dunia. Dari cara hidup kita yang berbeda, orang bisa melihat dan merasakan bahwa kita adalah murid Kristus, tidak sama dengan orang dunia dan bukan Kristen kaleng-kaleng. Dalam firman dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan setiap waktu Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya dan belajar kehidupan darinya, supaya kita menjadi murid yang selalu diperlengkapi di dalam Tuhan dan menjadi tangguh di dalam iman. Kesediaan kita, ketaatan kita, itulah kunci utama mengikuti Yesus. Sebab bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena baik kita, tetapi semua karena Tuhan. Dia yang memilih kita. Dia pakai kita jadi alatnya di dunia ini untuk menjadi pelayannya. Dalam hal ini sangat penting penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan pemilihan ini adalah pemilihan ilahi untuk dipakai di dalam pekerjaan kerajaan Allah, untuk membawa manusia menjadi keluarga kerajaan Allah. Cara kita hidup, cara kita memperlakukan orang lain, hidup dalam kasih Kristus, itulah citra murid Kristus yang sejati. Mengasihi tanpa batas, itulah cara terbaik memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Mari, ikutlah Yesus, hiduplah dalam kasih dan kebenaran Injil Kristus. Dan kita ingat, Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi Dia melihat kemauan kita. Tuhan tidak melihat keberadaan kita, tetapi Dia melihat kesetiaan kita. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Dia melihat hati kita. Hidup kita ini adalah kesempatan untuk mengikut Yesus dan melayani Yesus. Oleh sebab itu, selagi kuat, selagi sehat, selagi bisa, selagi hidup, mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Pastikan sikap kita, cara kita hidup, cara kita berbicara tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup kudus dan benar, dan mari kita lakukan semua hal hanya untuk Dia, hanya untuk memuliakan nama Yesus Kristus, dan sebagai bakti cinta kita kepada Tuhan yang Maha Agung. Amin.